Selamat malam, rekan-rekan yang berbahagia, serta selamat malam juga Ibu Prof. Laili, selaku dosen mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Bersyukur malam hari ini kita boleh bertemu, dan pada kesempatan malam hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi manajemen mutu terpadu dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sebelum kami mempresentasikan kelompok kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, ada Ibu Christina Lulung. Kemudian yang kedua, saya sendiri, Desi Winiarti. Kemudian ada Ibu Serlina Sombo, ada Ibu Yorinda Kadam, dan yang terakhir ada Ibu Yusriani S. Pailongan. Baiklah, untuk kesempatan pertama saya akan memberikan kepada Ibu Yorinda Kadang untuk menyampaikan materi. Ibu Yorinda, dipersilahkan. Ya. Baik, saya akan bacakan latar belakang. Latar belakang, upaya standarisasi mutu harus menjadi fokus perhatian dalam upaya menjaga mutu pendidikan secara nasional. Penerapan manajemen mutu terpadu pada suatu satuan pendidikan menjadi suatu pendekatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan suatu sekolah. Dengan adanya manajemen dalam suatu organisasi, termasuk di dalamnya satuan pendidikan, diharapkan keberlangsungan organisasi tersebut dapat bertahan dan mempengaruhi mutu dari organisasi tersebut. Next. Tujuan penulis. Mengingat pentingnya manajemen mutu terpadu dalam pendidikan, maka dalam presentasi ini akan dibahas beberapa hal, yaitu yang pertama, konsep manajemen mutu terpadu berdasarkan definisi para ahli. Yang kedua, prinsip-prinsip dalam manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, implementasi manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan. Lanjut. Terima kasih Bu Yori. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Christina Lulung. Pada Ibu Christina kami persilakan. Terima kasih Bu Desi. Baiklah, saya akan membacakan selanjutnya mengenai konsep tentang manajemen mutu terpadu menurut para ahli. Menurut Sarafuddin dalam Makmur Syukri tahun 2018-73 bahwa manajemen mutu terpadu atau total quality management adalah suatu teori ilmu manajemen yang mengarahkan pimpinan organisasi dan personalnya untuk melakukan program perbaikan mutu secara berkelanjutan yang terfokus pada pencapaian kepuasan atau expectation para pelanggan. Manajemen mutu terpadu atau total quality management menurut Ciptono dan Diana adalah suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atas jasa manusia, produk, dan lingkungan. Apabila manajemen mutu diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan, maka itu berkaitan dengan perubahan budaya suatu sekolah dalam proses yang lebih lama dan akan memberikan dampak jika semua ikut terlibat dan yakin bahwa perubahan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang positif bagi siswa. Menurut Salis Edward tahun 2010. Next. Manajemen mutu terpadu adalah suatu pendekatan yang memerlukan keterlibatan penuh dari semua elemen dalam suatu organisasi untuk menciptakan, memperbaiki, bahkan meningkatkan mutu dari organisasi tersebut. Terima kasih Bu Kris. Selanjutnya Sama-sama, akan dibacakan oleh Ibu Serlina Sombo. Pada Ibu Serlina kami persilahkan.
Baik, terima kasih Bu. Saya akan lanjutkan untuk mempresentasikan mengenai manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. Manajemen mutu terpadu dalam bidang pendidikan didefinisikan oleh Salis sebagai sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan saat ini maupun yang akan datang. Next, Bu. Kemudian unsur utama dalam manajemen mutu terpadu ada beberapa. Yang pertama itu fokus pada pelanggan. Pelanggan yang dimaksudkan di sini adalah pelanggan baik yang internal dalam institusi sendiri maupun pelanggan eksternal. Jadi kalau di suatu sekolah, pelanggan internalnya berupa sumber daya manusia yang ada di sekolah, sedangkan pelanggan eksternalnya adalah siswa dan masyarakat secara luas. Kemudian ada obsesi terhadap kualitas, artinya tidak puas, selalu ingin mencapai mutu yang lebih bagus. Kemudian ada pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini karena ada perencanaan yang didesain, maka keputusan-keputusan yang diambil itu tentu juga secara ilmiah ya. Kemudian ada komitmen jangka panjang. Perbaikan dalam manajemen mutu itu dilakukan secara terus-menerus, kemudian sampai hal itu menjadi suatu budaya. Selanjutnya ada kerjasama tim. Tim di sini melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, kemudian juga melibatkan orang tua dan masyarakat secara umum. Kemudian ada perbaikan sistem secara berkesinambungan, kemudian ada pendidikan dan pelatihan, ini untuk memperlengkapi sumber daya yang ada pada suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Kemudian ada kebebasan yang terkendali, kemudian kesatuan tujuan. Dalam manajemen mutu terpadu, kalau ini diterapkan secara baik, ya kesatuan tujuan, maka akan visinya sama, berarti tujuannya sama, berarti program yang dijalankan bisa dilakukan dengan baik. Kemudian adanya keterlibatan dan pemberdayaan. Next. Ya, terima kasih Bu Serlina. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Yusriani. Kepada Ibu Yusriani kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan implementasi manajemen mutu dalam pendidikan. Beberapa sumber kualitas mutu di sekolah yaitu pertama, adanya komitmen kepala sekolah terhadap kualitas. Kedua, informasi dan data yang akurat, lengkap, dan terjamin. Ketiga, sumber daya manusia yang potensial di lingkungan sekolah sebagai aset. Keempat, keterlibatan semua fungsi dalam organisasi. Dan kelima, adanya perbaikan kualitas secara berkesinambungan. Kesimpulan, total quality management atau manajemen mutu terpadu dalam bidang pendidikan, tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas, daya saing bagi output, dengan indikator adanya kompetensi baik intelektual maupun keterampilan, serta kompetensi sosial siswa atau lulusan yang tinggi. Manajemen mutu terpadu dapat dilaksanakan jika semua total sumber daya di suatu sekolah digerakkan bersama untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang berkesinambungan agar memberikan dampak terhadap perubahan mutu pendidikan di sekolah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang boleh kami sampaikan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Selamat malam, terima kasih. Malam.